Halo semuanya, balik lagi sama aku, Tiara. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan reaction aku dari videonya Kak Sarah yang sarang kuntilanak. Jadi aku udah buat video pertamanya, kalian tungguin aja uploadnya. Jadi aku akan shoot untuk reaction yang keduanya. Oke? Tapi sebelum videonya jangan lupa untuk subscribe channel aku, nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. So, yuk lanjut reactionnya. Oke, kita lanjut ya. Reaction part kedua. Oke. Temennya nggak suka. Jadi yang bikin dia kayak gini tuh temennya sendiri guys. Jadi temennya udah mengkhianati dia. Istilahnya dia dijual ke orang yang gak dia kenal gitu. Parah banget guys. Di zaman mungkin ini udah pasti udah lama banget ya kejadiannya. Ada loh temen kayak gitu yang ngejual temennya sendiri. Jahat banget sih temennya. Dia diajak pergi awalnya. Dia dikasih minum. Mungkin di minumannya dikasih obat tidur ya, supaya dia nggak ngeh gitu. Dan pas bangun-bangun mungkin udah sama orang lain gitu. Parah sih temannya. Karena lo ngejual temen lo sendiri gitu, temen deket lo. Nggak ada akhlak gitu temennya. Udah mulai nggak sadar ya. yang jelas lagi posisinya tuh udah gini, udah tiduran, terus kayak apa sih kalau kita sih kayak antara mau tiduran Mau tidur sama ngayun kayak Ya jadi dia kayak udah apa ya istilahnya kayak setengah sadar gitu. kayak bingkisan ke temennya, Nah itu bingkisan itu ada di sini. jadi benar-benar dijual gitu. Jadi temennya ngasih dia ini ke orang lain ngasih bingkisan ke temennya. Penjualan guys, gila. Salah apa ya? Sampai dijual gitu loh temen sendiri. Jangan dicontoh ya guys. Jadi milih-milih temen itu perlu loh ternyata ya, supaya nggak sampai kayak gini nih gitu, dijual sama temen sendiri. Jadi pada saat dia dikeluarin itu posisi dia ditaruh di lemarinya itu yang berdiri terus, kan orang capek berdiri terus, Bener-bener. didiemin, bisa didiemin. Kalian bisa bayangin lah kalian berdiri emang enak, tapi kalau berdiri untuk waktu yang lama itu sama aja gitu, capek. Iya ya. Dan dia nggak keluar dari tempat itu gitu, Disiksa. makanya arwahnya jadinya bungkuk gitu karena udah capek berdiri. Kan kayak kita kan kalau udah capek berdiri kan kayak bertumpu sama lutut kan, terus kayak agak-agak bungkuk gitu. Ya itu mungkin yang korban ini rasain gitu. Tuh, eranya era 1960-an. Ini kan kayak sengaja banget ngomong lemari itu tuh. Udah lama banget.
dan oh, itu buang air dan pupuk di situ. Iu. Ya, di awal ini mas. Jadi udah ditempatin di lemari, nggak dikasih keluar, jadi sampai buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Nggak bisa sih bayangin posisi korban ini pada saat itu tuh tersiksa banget sih. Lu bayangin lah, pup di situ, kencing di situ, tidur di situ, sampai meninggal pun di situ mungkin. Makanya dia nggak tenang kan, jadi dia bergentayangan. Ini ya kemarin nih sempat membahas soal mungkin masih bisa punya pilihan untuk jawab polisi, karena yang pilihan yang diambil itu kita mungkin Iya. buruk ya. Tapi masalahnya Pada saat ini juga punya pilihan. yang itu juga makanya Iya, bayangkan dia dijebak. tahun ini mungkin di tahun ini masih ada orang yang Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diajak ke orang yang nggak dikenal, dikasih minum sampai setengah sadar atau bahkan nggak sadarkan diri. ya maksudnya gitu. Udah temennya pulang dengan hadiah gitu. Iya. Itu kan pilihan sendiri. Maksudnya ini cerita di mana Kenapa nggak dia sekalian aja jual diri dia ke orang itu? Kenapa harus temennya gitu? terus Nggak ada pikiran. ya dia dikunci di situ. Kamu yang kayak ini orang khusus sudah mengalami dulu deh. Kalau dulu kita udah bisa ngapain gitu. Kalau dapat kejadian sebelum kamu gitu, Boleh kembali lagi? Jahat sekali temanmu itu ya. ya juga remotak terus. Baunya udah nggak terelakkan lah. Bau banget pasti. Udah mulai komunikasi lagi. Siapa teman-teman? Udah ingat? Oke, dia udah inget namanya. Namanya Nimas, guys. Ini mas waktu itu lagi pakai baju apa udah kasih lihat ke kita. Terakhir ini mas pakai baju apa? Dia mas minum sesuatu ya, udah dikasih. Ingat, sama temennya dikasih. Dia kasih lihat nggak? Nimas Nimas kasihan dulu. banget. Waktu udah kayak gimana? Boleh ya? Ingat? Nimas kalau misalnya dandan pakai baju apa, rambutnya diapain, biar kita bisa lihat mukanya mas kayak gimana, ya? Mas lihat, kurang sama. Dia pasti nyimpan kesedihan yang mendalam sih guys, karena dia nggak tahu apa-apa. Dia diantar ke orang, jual. Oh, iya. Sekarang Nimas mau apa? Nimas masih benci sama teman sahabat Nimas. Masih kesal. Gue jadi dia sih, gue benci banget sih. Kecewa banget lah. Sedih. Nimas nggak marah. Kecewa, sedih, benci. Orang tua Nimas Karena emang nggak jelas gak sih salahnya apa. nggak ada yang tahu. Dijual. Nimas punya adik. Cantik mana Nimas sama temen Nimas?
Dimas tahu alasannya kenapa sahabat Dimas mengkhianati Dimas? Nggak tahu. Sampai detik ini nggak tahu alasannya kenapa. Dia juga pengen nanya gitu. Dimas pernah buat salah? Siapa nama sahabat Dimas masih? Siapa nama Dia sahabat sayang Dimas? sama sahabatnya, Ya, kan? tapi sahabatnya kurang ajar. Dikasih hati minta jantung istilahnya. Pasti kurang ajar banget. Udah dianggap kayak adik sendiri, udah dianggap keluarga gitu sama si Nimas ini, tapi malah ngelunjak gitu, malah dijual. Sadar gue. masih beli Oke. masih belum semasa masih sepi pada saat ini masih sepi dan sepi itu soalnya jadi dia menganggap sepenuhnya sebagai ternyata Nimas nganggap temannya segalanya buat dia, aku udah beranjak remaja tapi temannya malah kurang ajar, ini banyak nggak tahu diri lah istilahnya kan. terjadi yang dia nggak Kayak Nimas sudah baik, udah dianggap keluarga, masih Nimas, segalanya buat Nimas, tapi dia nggak nganggap yang sama ke Nimas gitu. jadi Shit man. dilecehkan dulu gitu ya sih. Hati-hati ya guys berteman. Kayak di dalam sini ada terus Dia udah pasti lawan nanya kan, salah gue apa sih sampai lo tega ngelakuin itu ke gue. Trigger lagi. Sampai sekarang dia masih bertanya-tanya gitu, sampai udah bukan manusia lagi masih nanya-nanya. Sama. Kayak lemes tenaganya tuh kayak habis gitu tenaganya. soalnya kan aku bilang ini kan anak gede-gede biasa Bisa. Sumpah aku udah tidur lama banget hari ini. Jadi sampai Kak Demian aja ngerasain ngantuk terus semenjak Kak Sarah berkomunikasi, karena memang energinya tuh diserap banget gitu. Jadi Kak Sarah berkomunikasi itu nggak cuma energi Kak Sarah yang diserap, tapi energi semua yang ada di situ tuh ikut keserap gitu. Itu jadinya ngantuk, pusing, kayak gitu. dia mereka tuh menjadi gede itu beda Iya, itu kesini cuma ada otak gitu doang. Iya, terus kayak dan tapi jangan buat tidur ya ini mau tadi jangan tadi ini enggak ini enak Nimas namanya dia masih ada bencinya, tapi dia masih ini juga. Nah, kayaknya kalau saya benci sama bertanya ini benar bertanya kenapa. Iya, benar. bukan malahannya yang ada Jadi porsi dia benci sama masih kepo salah dia apa tuh lebih banyak kekepoan dia, karena memang gue jadi dia juga kayak gitu gak sih, gue dijual ke orang tapi gue nggak tahu salah gue apa, jadi lebih banyak bertanya-tanya dibandingkan benci gitu. Tapi tetap aja kan benci, kecewa sama orang yang udah dipercaya banget, padahal Bayangin cewek kayak gitu ini masih muda ya oh masih muda ya sampai SMA gitu ya. ini ya ini yang menurunnya sini dia ingat sama saya happy ya Waktu itu ada motif nggak sih? Waktu
panjang. Iya, nggak panjang, Betul, udah panjang. ada Apa ya itu ya? Retro ya. ada Ada motifnya nggak? Bukan polos tuh. temanya. Shit man, anjing gua lihat tadi. Bangsat. Gua tahu yang bener. Iya bener tuh, gua lihat. Jadi Fadi udah ngeliat di otaknya. Jadi pas Fadi ngomong sama yang tadi Nimas, di otak Fadi udah gambar sosok. Dan sama sosoknya kayak yang digambar Wisnu gitu. Jadi Fadi udah mulai berkembang ya kepekaannya ternyata. Jadi ya kalau ikut-ikut kayak gini pasti ke bawah sendiri sih aku rasa. Kayak udah yang tadinya nggak peka bisa jadi peka sama hal-hal kayak gitu. Hebat Kak Fadi. Oke, udah mulai berkomunikasi lagi. Dia ngasih tahu tahunnya, guys. 1956. Itu eranya dia. Itu Nimas terakhir ingat di tahun segitu. Iya. Udah lama banget, berarti sekarang 2020. Udah nggak usah diingat lagi ya. Dia nunjukin dia sakitnya di mana aja. Dia pasti sakit semua badan sih, karena ya lu berdiri aja gitu di lemari, nggak dikasih ruang duduk gitu, nggak ada istirahat. Nah kakinya nggak bisa ngerasain, mungkin saking lamanya dia berdiri sampai mati rasa kakinya. Dan Buka. Ini Nimas. Ingat, ini Nimas kan? Ini Nimas. bukan Nimas guys yang digambar Kak Wisnu. Nimas harus ingat ya. Nimas zaman ini. Nimas senang tinggal di sini. Nimas senang tinggal di sini. Ada siapa lagi di sini? Banyak teman-teman Nimas. Banyak teman-temannya di Baik situ. sama. Baik sama Nimas. Baiknya ngapain lagi sama Nimas? Oh, duduk sama Nimas ya? Dia udah sekitar 44 tahun ya guys, kalau dari 1956. Selain dulu Nimas suka ngobrol nggak sama teman-teman Nimas? Udah lama banget. Iya, Nimas sudah keluar. Istilahnya dia udah bebas gitu, dia udah nggak sengsara lagi di dalam kotak itu. Masih, dia pikir dia masih di dalam kotak itu, padahal dia udah, Nimas sudah bebas. ya udah jadi arwah gitu, udah bebas, Nimas mau udah nggak dimana sakit bebas lagi, terserah Nimas. nggak boleh lagi. Iya. Dan gambar tadi tuh bukan Nimas ternyata. Dia sedih ya ngeliat dia yang dulu. Itu gambar temennya guys ternyata. Jadi Dimas ngasih gambaran temennya. Itu temennya ternyata. Jadi bukan Dimas yang digambar Kak Wisnu tadi. Itu temennya. Ini temen yang jahat sama Nimas ya? Iya. Iya. Siapa namanya? Ini yang jahat sama Nimas? Iya. Mukanya judes, licik. Boleh lihat nggak Nimas yang dulu kayak gimana? Enggak, Nimas dulu kayak gimana? Masih ingat nggak? Enggak.
Dan di sini ya guys, aku pengen ngasih tahu di awal, dia berubah. Ini bukan Dimas. Ini dia senyum nih. Dimas masih kesel. Serem banget guys senyumannya. Iya, semangat. Masih kecewa. Tuh. Aku pas pertama kali lihat, ini bener-bener creepy banget senyumannya. Ini siapa? Ini siapa? Ini bukan Dimas. Udah ke flip, udah ganti gitu. Jadi sosok yang masuk tuh bisa ganti-ganti gitu. Ini siapa? Dan ini balik lagi yang muter-muter. Ada siapa? Dimas. Jadi terkadang memang nggak tetap gitu yang ada di Kasara gitu. Terkadang memang suka berebut-rebut gitu, mereka pengen masuk. Serem banget sumpah. Tiba-tiba berubah gitu. Dari Kamu cuma Dimas. Kamu siapa? dia yang dari luar. Ini kamu bukan? Ini kamu? Ini siapa dia? Beda ya. Yang tadi kalem, ini yang ganas nih. Ada berapa di sini? Ratusan. Ada ratusan guys. Duduk dulu aja. Kumpul. Suka. Kadang-kadang ganggu. Banyak yang jalan sekolah di sana. Kenapa rumahnya jadi kosong? Kamu pengen tahu ya? Mereka di sana karena kosong. Ketua ini siapa sih? Kamu ketuanya? Iya. Dia ketua gengnya guys. Biar ingat ya. Sekarang sampai dulu di sini. Rumah kamu dulu di sini. Kenapa kamu bisa berangkat? Sekarang. Kamu kesini karena udah ada kosongan. Kenapa kamu bisa di sini? Udah lama. Terus kenapa jadi banyak banget? Kamu panggilin kah? Mereka datang sendiri. Selain membunuh, kamu selain apa? Udah. Ikut aja. Hah? Ikut. Ikut. Diajakin dong. Jadi ada yang dari luar pengen ikut. Jadi gitu sih guys yang tadi aku bilang kan. Nggak selalu yang berkomunikasi sama Kasara tuh makhluk yang sama gitu. Suka ada yang berebut pengen ngomong juga, jadi kayak kadang ke flip sendiri gitu. udah nggak ada yang sama Manusia. itu nggak ada kok. Aku tahu itu bisa kasih energi dalam ya pasti bisa sedikit merasakan Iya, iya. Benar. ini bisa Memang harus dikasih yang positif kalau sama makhluk-makhluk yang udah dikuasai yang jahat gitu. kedatangan fokus ke diri mas. Animasinya udah pasti dia ada korban. Ini trafiknya lagi. Soalnya si sahabatnya itu dia bahagia juga. Ya. Kalau saya rumahnya Oke, namanya Ratih, nama temennya ini. Dapat
Masnya yang dulu ini bayangkan ya, ini mereka masih usia remaja sampai akhirnya mereka dewasa. Jadi berapa tahun itu sih di 2 camp tahun. nggak di camp itu berapa lama sampai si masih sudah dewasa seperti ini paling usia ini kan 19-an 19 lah, ini kan udah dewasa. Iya sih. Jadi sini perempuan dewasa. Sorry. Jadi si Nimas itu tuh disekap sampai dewasa di dalam lemari itu bertahun-tahun. Shit. Jadi kalian coba bayangin, kalian disuruh berdiri di suatu tempat yang sempit, ruang gerak terbatas, bertahun-tahun. Karena di awal Gitu. Jadinya bertumbuh di dalam kotak. itu ya yang bertahun-tahun itu aku dia masih lihat Kasian banget sih. Dan kalau kalian ikutin ini sampai akhir, kalian akan kaget di akhir nanti ada apa. Karena ini aku awalnya mikir ini plot twist, tapi ternyata enggak. Jadi si Nimas ini ada sesuatu di belakangnya. Jadi kalian ikutin terus. Masih lihat nggak sih? soalnya yang dia ingat ya ini, terus udah gitu dia nggak pernah dia tuh nggak pernah ngaca ya. Iya, gimana mau ngaca, karena ya Bertahun-tahun di dalam itu kan selama disekap mana dikasih kaca buat ngaca. Jadi mungkin dia nggak bisa tahu muka dia selama kayak di dalam itu. minum yuk kat dulu ntar jangan cerita dulu sama Ini baru semua. terus Maksudnya siapa? Ini apa dia nonton itu bener ya. Jadi Kak Wisnu lagi mau ngegambar satu sosok yang diduga yang tadi muter-muter pas perjelas terjadinya flip itu gitu. Jadi misalnya kayak tadi kan Nimas di awal kan, terus tiba-tiba Nimas berubah jadi dia muter-muter gitu. Nah, sosoknya inilah lagi digambar sama Kak Wisnu. Gitu. Kalau Nimas tuh tadi posisinya dia langsung begini ya. Ya. Ntar gue nggak tahu tuh karena kan Jadi ada khasnya gitu loh. soalnya beda gerak geriknya. Yang tadi putar seperti bos sekali, situ sekali. Karena begini itu langsung tiba-tiba langsung terap banget. Karena udah turun banyak kan gorengnya soalnya. Cuma yang 4 kali lipat. Wah, oke. Itu kalau bisa Sempet-sempetnya nyanyi dong. Tadi. Iya ini yang muter tadi. Nah, sempat ada sosoknya yang muter-muter tadi udah digambar sama Kak Wisnu. Dia tuh kalau Kasara udah ngebuka nih jalan gitu, banyak yang berebut masuk. Makanya suka ganti-gantian yang ngomong. Enggak, lebih kali. Jadi nggak selalu satu sosok yang diajak bicara gitu, suka berebut. Sebelah tuh apa kabar ya? Maksudnya orang yang mesti gini nih bahaya ya. Pasti nggak mau. Serem deh. Masuk ke dalam itu. Kak Demian mau cek lokasi yang ada di sebelah yang kosong juga, tapi nggak dikasih sama Kak Sarah. Oh ini di. Udah. Iya sih nggak nunjukin terus dia kirim ke orang lain kayak gitu capek lemes aja. Iya gila-gila. Oke. Kenapa kalian suka masakan ngantuk?
ada ini karena itu udah salah satu cara mereka untuk kayak nyerap gitu loh. Jadi ternyata yang bikin para krunya ini ngantuk ya makhluk ini gitu. Karena dia makhluknya gede, jadi dia nyerap energi banyak. Makanya pada ngerasa ngantuk dan pusing. Kurang kopi deh. Kopinya gimana nih? Rek, sekarang review ke Saradix. Dan dia ular guys. Muter ya guys. Kalau misalnya Sarah tadi sama Dan ini yang muter-muter tadi. Jadi pas Kasara tiba-tiba berkomunikasinya, tadi kan sempat muter-muter badannya. Nah ini dia sosoknya. Manusia, nggak manusia sih. Siluman ular bisa dibilang. Dan jadinya berat banget karena ya ular gitu. tapi kalau yang Mas Dimas, gue cuma pegang gini doang biasa. Oke. Jadi ini adalah salah satu sosok yang cukup dominan yang ada di daerah sini guys. Tapi Nah, kalau misalnya dia komunikasi sama pertama yang kedua setelah Dimas itu, dia kan kayak ketua tante-tante PKK yang sini. Kalau dia bilang, enggak, dia tetap ketuanya kami bilang apa? Ini benar. yang tadi itu beda wujud. Kalau ini udah sosok siluman ya. Ini siluman kan dia Siluman. udah badan Karena badannya udah bukan, maksudnya bukan dari manusia gitu, udah dari yang lain. Dia formnya manusia. Nah ini Nah, ini lain, ini udah siluman ular. tapi yang tadi itu sudah juga dikuasai oleh sesuatu yang jahat lagi, beda lagi. Jadi mereka pun tingkatannya beda-beda, bukan manusia doang yang ada kelas-kelas sosialnya, tapi mereka ini juga ada tingkatannya gitu. Kayak ini yang dominan kan, bisa dibilang ini yang tertinggi gitu, siluman gitu. Baru bawahnya yang tadi kayak gitu, yang awalnya manusia gitu. Kalau ini kan katanya beda lagi, bukan dari manusia gitu, udah siluman. Masuk Ya iya sih, ngantuk jadi ya karena dia muter gitu, muter. Mungkin ngelilingin mereka jadinya diserap energinya, ngantuk, pengen bobo. Udah biasa tuh di situ tuh ada obat nyamuk. Terus ada itu di rumah beberapa. Jadi ada dupa guys, itu ada dupa, ada obat nyamuk. Jadi mungkin ada orang yang datang ke sana juga mungkin untuk manggil si siluman ini. Iya enggak maksudnya tapi gini maksudnya maksudnya gini gak maksud aku gini karena kan emang di semua tempat pasti ada gitu kan ada Benar. macam-macam Di setiap tempat itu ada mereka gitu. memang udah lama banget gitu ya. Jarang tempat yang benar-benar bersih gitu. Pasti ada pokoknya Kemudian ada gitu. yang masih hidup bernafas nggak minta yang aneh-aneh nih. Karena mereka juga memang bagian dari kehidupan ini. Kayak mereka masuk gitu ke kehidupan kita. Gini Ya, bisa dibayangin lah, siluman ular ini pasti gede ya, karena bisa nyerap energi banyak banget sampai bikin ngantuk. jadi kita cuma bisa memberikan yang terbaik, kita doa, memberikan cahaya untuk siapapun semoga bisa menjadi Pokoknya kalian ikutin terus sampai selesai.
karena di akhir ini benar-benar ada kejutan dari Nimas. Sebelum aku tutup, Mas mau ngomong lagi nggak? Ayo. Mas mau ada yang mau disampaikan nggak? Jadi sebelum ditutup Kak Sarah pengen manggil Nimas lagi. Entah, mungkin ada yang mau diomongin. Dan kalian pasti terkejut lah pasti. Karena aku aja kaget gitu. Pasti akhir. Nimas Nimas udah mulai masuk. Bahwa keluar. iya, Nimas sudah keluar, udah bebas karena Nimas Sini juga udah bukan manusia gitu. Ya, nggak sakit lagi. Gue udah bebas lah ya, namanya juga kayak orang meninggal pada umumnya lah. Jadi udah bebas, udah nggak ada beban hidup lagi, udah nggak sakit lagi. Itu yang dirasain Nimas juga. Tapi memang tempatnya belum layak. Walaupun Nimas sedih, Nimas tetap cari si Ratih itu temennya. sama Oh ya, abis ini ada kejutan deh. Jadi dia Ratu. bener-bener pengen ketemu sama si Ratih ini. Rati. Kalian kaget deh pokoknya pas tahu akhirnya nih. Mas kalau ketemu Rati mau ngomong apa? Iya. Gue salah apa sih Tih gitu? Kok lo jahat gitu? Dia pengen nanya itu. Karena dia masih dendam sama Ratih. Ratih. Ada lagi? Sebelum sekarang terus. Dan dia nggak bisa pergi. Mas ada lagi. Ini Mas mau di sini aja. Ini detik-detik kejutan nih guys. Mau nunggu Rati. Jadi dia mau nunggu Kamu Ratih. cari Rati aja, ini Mas bisa cari ya Mas sekarang. Dan ini udah bukan Nimas. Hah? Tapi nggak nunggu di sini juga. Nggak apa-apa. Ini Mas mau tetap di sini. Udah aja. beda mukanya guys. Kalau dari aku lihat. Kita doain ya, ini Mas ya. Lihat mukanya udah berbeda. Ini kejutannya guys. Jadi Nimas ini saking udah dendamnya, dia dikuasai sama yang jahat. Karena dia Ratih nggak bisa pergi. Nah, aku Duh, serem banget sih. Oh, jadi Nimas nggak bisa pergi karena dia
Jadi dia ini sosok yang menguasai Nimas. Mas. Hah? Ini siapa nih? Ini mind blown kan guys. Dari tadi Nimas tuh kalem, baik. Di akhirnya ini dia. Ini siapa nih? Ini kamu? Hah? Ini kamu? Enggak, coba badannya nggak terlalu. Ini kamu? Iya. Ini kamu? Iya. Jadi sosok yang nempel itu yang tadi di awal Kasara gambar itu tuh Nimas sama depannya tuh yang jahat gitu. Jadi karena Nimas udah nyimpan dendam banget sama Ratih, Nimas dikuasain sama yang jahat Oke. Ini loh, gitu. Jadi Nimas nggak bisa pergi karena sosok jahat ini gitu. Karena dia dendam dia masih nyimpan dendam. Mind blown kan guys. Dari tadi itu si yang namanya Nimas ini menyembunyikan dendamnya dia. Pada saat mereka sudah itu pasti akan mendapat sesuatu itu. Benar. Jadi yang tadi itu menguasai Nimas di sini. Kenapa bukan double? Ah, Yang belakang kita nggak bisa. Ya, tuh. ini Nimas. Jadi yang tadi di gambar Kasara di awal yang mukanya double, jadi belakangnya tuh Nimas, depannya tuh si jahat ini gitu, yang gede ini sosoknya. Jadi karena Nimas dendam banget sama Ratih, Baik, maksudnya dia dikuasain sama yang jahat. mungkin bisa ke ruang VIP. Makanya Nimas nggak bisa pergi ke tempat yang lebih tenang punya batasan dulu. karena ada sosok yang jahat ini yang menguasai Nimas. Jadi dia bakal nunggu Ratih Kita gitu. hanya bisa memberikan sedikit cahaya yang baik, itu tergantung orang. Nah, jadi ya, dendam juga nggak baik ya guys. Karena kalian bakal dikuasain sama yang jahat. Semuanya itu tergantung sih. Bahkan sosok yang udah meninggal pun kayak gitu. Udah, gue capek banget guys. Jadi oke, Terus gue tapi iya si Nimas masih dendam sama Ratih. Iya. Jadi Kita harus nyangkut kok. aku udah dulu. Ditungguin. Nah, jadi guys, yang bisa diambil dari cerita ini tuh ya jangan dendam sama orang ya. Karena ya itu dendam itu bikin kita bukan diri kita sendiri jadinya, tapi diri yang jahat gitu, dikuasai sama yang jahat. Bahkan mereka yang sudah tidak ada pun masih bisa nyimpen dendam dan dikuasai sama yang jahat. Kayak tadi Nimas dari awal kita ikutin kok, dia tuh kalem, ceritanya juga kayak jujur, sedih gitu, diri dia yang sebenarnya. Tapi di akhir-akhir tadi ke flip gitu, istilahnya yang tadi digambar Kasara yang mukanya double itu, itulah Nimas di belakangnya. Depannya itu si jahat tadi yang bilang kalau Nimas nggak akan bisa pergi karena dia gitu. Jadi ini ada pelajaran juga sih, dan buat temen-temen juga yang punya teman gitu, kalau teman kalian udah percaya sama kalian, simpan kepercayaan itu, jaga kepercayaannya gitu. Jangan bikin teman kalian kecewa sampai kayak gini nih kasusnya Ratih sama Nimas. Nimas nggak salah apa-apa, Ratih ngejual ke orang untuk mendapatkan sesuatu, entah uang atau apapun gitu, yang mengorbankan teman kalian sendiri. Ya jangan sampai kayak gitulah, karena itu dosa banget lah ya, nggak baik juga gitu. Jadi kalau menurut aku ya pilih-pilih teman juga perlu gitu, untuk menyaring mana sih yang pengen jadi teman kita beneran dan mana yang cuma fake gitu. Dan juga yang tadi aku bilang, Nimas sebenarnya pantas untuk dendam, tapi
karena dendamnya itu kebawa sampai dia meninggal, sampai jadi arwah, dia jadi dikuasain sama yang jahat. Dan buat kita juga manusia, jangan sampai kayak gitu ya. Hapuskan aja dendam kalian, karena karma is real. Yang bikin kalian kecewa itu bakal dapet hukumannya kok nanti. Oke, jadi buat kita semua, jangan nyimpan dendam sama orang. Maafin aja kesalahan yang udah orang lain lakukan sama kalian, karena kalian juga akan dapat yang terbaik kok. Oke guys, sekian dulu dari aku reaction hari ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan share juga ke seluruh media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!